Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menikmati sholat kita? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kata para ulama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang manusia mencari sesuatu yang dianggap berharga sampai mengorbankan bukan hanya tenaga, bahkan juga harta. Seorang mencari sesuatu yang bisa menjadi sumber ketenangannya, bahkan sampai ke tempat-tempat yang jauh. Bahkan tidak jarang dia membayar orang yang dianggap punya keahlian untuk bisa memberikan pandangan-pandangan yang menenangkan hatinya. Banyak manusia lupa, mungkin juga termasuk kita, bahwa sesungguhnya sesuatu yang sangat berharga, yang bisa menjadi sumber ketenangan, menjadi penghibur hati kita, menenangkan jiwa kita, sesungguhnya selalu ada bersama kita. Itulah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya pun dengan cara yang istimewa. Nabinya dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan ke tempat yang tidak bisa diinjak oleh Jibril alaihissalam. Seorang malaikat yang istimewa tidak bisa menginjak tempat itu. Nabi sampai di Sidratul Muntaha, disitulah Allah memberikan perintah salat 5 waktu. Betapa istimewanya salat itu, betapa berharganya, betapa mahalnya, betapa hebatnya. Tetapi itulah manusia. Terkadang ketika kita sudah merasa sesuatu itu terlalu biasa kita dengar, kita kehilangan kemampuan untuk menghargainya. Saya mengajak para pemirsa dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita kembali kepada sholat kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Dengan salat, badan kita masih di bumi, tetapi ruhani kita akan naik ke atas menjadi rohani yang mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wahai Muhammad, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkan sholat. Kita bayangkan di sini ada 2 perintah. Nabi diminta untuk membacakan Al-Quran kepada umatnya, dan Nabi diminta untuk menegakkan sholat. Dari sekian banyak perintah, hanya sholat yang disandingkan dengan perintah untuk membaca, menyampaikan hidayah Al-Quran kepada manusia. Penanda bahwa sholat itu istimewa. Apa istimewanya? Dalam ayat ini Allah sampaikan ilustrasi satu dari sekian banyak keistimewaan dan kehebatan sholat yang bisa membuat manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat pakai alif lam, yang benar-benar sholat, menunaikan seluruh hak-haknya, melaksanakan semua rukun dan adabnya dengan baik, dengan penuh kehusyuan, tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang seperti itu akan mencegah. Siapa yang dicegah? Manusia. Jiwa manusia yang lemah menjadi kuat menghadapi godaan karena berkah dari sholatnya. Tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari segala macam kekejian dan kemungkaran.
Waladzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu jauh lebih mulia dari hal-hal lain dalam kehidupan. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah Maha tahu apapun yang kalian kerjakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan hadiah Allah ini untuk menata kehidupan kita. Perbaiki sholat kita untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menikmati sholat kita? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kata para ulama, istisyar annaka waqifun baina yadayillah. Hadirkan perasaan bahwa engkau tengah berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat sebelum takbiratul ihram, kita merasakan, menghadirkan dalam pikiran kita. Kalau kata ulama, satu-satunya ibadah di dunia yang seakan-akan engkau berada di padang mahsyar, miniatur ketika engkau dihisab oleh Allah, itu adalah pada saat sholat. Jadi sebagaimana kita mendengar tentang padang mahsyar dengan segala macam yang terjadi di dalamnya, bagaimana kita benar-benar berharap hanya rahmat Allah, hanya pertolongan Allah. Maka seperti itu pula lah ketika kita berdiri hendak menunaikan salat. Meyakini, meresapi, merasakan bahwa kita benar-benar berada di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengokohkan niat kita. Para ulama menyampaikan bahwa di antara rukun salat yang sekian banyak, ada 13 rukun salat menurut mazhab Syafi'i. Rukun-rukun yang lain itu selalu punya tempatnya masing-masing. Kalau suratul Fatihah itu tempatnya pada saat berdiri. Jangan baca suratul Fatihah pada saat sujud. Demikian pula ruku itu tempatnya adalah setelah berdiri. Tumakninah setelah ruku. Sujud setelah tumakninah. Semua rukun-rukun itu ada tempatnya. Kecuali satu kata ulama, yaitu niat. Niat itu secara resmi tempatnya memang di awal. Pada saat kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah, kita pasang niat. Tapi kata para ulama, niat yang kita pasang di awal pada saat takbiratul ihram itu harus kita bawa terus. Harus kita kawal terus sampai kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kawal niat itu. Mengapa kita perlu mengawal niat itu? Karena tidak jarang seorang memasang niat di awal tapi dia lalai. Akhirnya pada rakaat pertama pertengahan mulai memikirkan hal-hal yang lain. Pada rakaat kedua dia lupa niatnya sholat karena Allah. Dia sudah tidak konsentrasi lagi menjadikan sholatnya untuk Allah semata. Tapi sudah mulai melihat orang atau memikirkan orang di sekitarnya. Bagaimana penilaian orang terhadap sholatnya. Maka untuk menikmati sholat itu, kata para ulama, yang kedua adalah tetap kokohkan niat kita. Jaga dan kawal dari awal sampai kita mengucap salam. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa seorang mendapatkan dari sholatnya adalah qadra ma yaqil. Sesuai dengan apa yang dia pahami. Maka kunci dari kita menikmati sholat kita adalah kita faham apa yang kita kerjakan. Kita faham apa yang kita ucapkan. Ketika 17 kali sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita setiap rakaat sholat fardu membaca suratul Fatihah. Masa iya para pemirsa kita nggak faham suratul Fatihah sampai hari ini? Kita nggak ngerti artinya. Kita tidak tahu maknanya. Apa iya? Maka para ulama menyampaikan, kalau engkau ingin sholatmu sepenuh-penuhnya menjadi sholat yang utuh, maka utuhkanlah pemahamanmu terhadap semua yang ada di dalam sholat itu. Kamu paham, engkau paham ketika takbir, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Membesarkan Allah. Ketika membaca Fatihah, ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azim.
Ketika sujud subhan rabbiyal a'la, dengan penuh kesadaran kita membacanya kata per kata, kalimat per kalimat dengan kemengertian dan kefahaman. Lalu yang keempat, menghadirkan sholat yang nikmat adalah dengan memastikan kita masuk ke dalam sholat kita dengan persiapan yang cukup. Maka di dalam Islam Rasulullah SAW tidak hanya meminta kita memperhatikan sholat. Rasul minta kita memperhatikan wudhu kita. Isbaghul wudhu. Rasul SAW meminta kita untuk memastikan pakaian kita itu bersih, suci. Kita menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kita menghadap kiblat dengan benar. Dan semua persyaratan sholat. Sehingga ketika kita memulai takbiratul ihram, kita telah berada dalam keadaan, dalam state of mind. Keadaan yang memang udah siap bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal lagi yang disampaikan oleh para ulama agar kita bisa menikmati sholat kita adalah sholatlah engkau seakan-akan shollu sholata muwaddi. Sholatlah engkau seakan-akan itu adalah sholatmu terakhir. Sholatmu yang pada saat yang sama engkau meninggalkan dunia. Sholat yang terakhir kepada Allah. Maka para pemirsa, kalau hal-hal ini kita perhatikan, insya Allah kita akan bisa lebih menikmati sholat kita. Merasakan keagungannya. Keagungan dari ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Awwalu ma yuhasabul abdu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu. Yang pertama kali dihitung oleh Allah kelak, dilihat, dinilai adalah sholat dari seorang hamba. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, akhir dari sholat adalah ucapan salam ke kanan dan ke kiri. Para ulama mencoba mencari hikmah dari itu. Kenapa kita disuruh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama sampaikan itu simbol bahwa sholat kita harus melahirkan hablum minan nas yang baik. Salam artinya menebarkan kedamaian. Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke seluruh arah, ke siapapun yang ada di sekitar kita. Maka seorang mukmin yang sholatnya baik, pastilah akan menjadi pribadi yang baik di tengah masyarakat. Dia akan menjadi seorang yang selalu berusaha menebarkan kebaikan, menebarkan nilai-nilai kedamaian, mengajak orang kepada hal-hal yang baik, dan selalu bersama-sama membangun masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik dan diberkahi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita mampu memaknakan sholat dalam makna yang utuh sebagai bekal kehidupan, kita melihat sholat sebagai miniatur dari padang mahsyar, kita memaknakan setiap ucapan sholat itu sebagai, kalau istilah ulama, azimat untuk kehidupan kita, maka saat itulah sholat akan benar-benar menjadi penggerak untuk kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita laksanakan selama ini dari sholat kita, yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurangnya mari kita lengkapi, sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan itu bisa menutup kekurangan itu dan menyempurnakan ibadah salat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Duhai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku, jadikanlah kami semua dan keturunan kami semua menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Rabb kami, terimalah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.